Bayangkan di masa ketika Islam baru menyebar di tanah Jawa, seorang tokoh muncul dari lemah abang tanah merah membawa ajaran yang bahkan membuat para wali terdiam. Namanya disebut dengan rasa takut sekaligus hormat. Syekh Siti Jenar. Siapakah sebenarnya tokoh ini? Apakah ia benar-benar ada atau hanya legenda? Kisah Syekh Siti Jenar selalu diselimuti kabut misteri. Dalam berbagai naskah kuno seperti Babat Tanah Jawi, Serat Centini, hingga Suluk Wujil, sosok ini kerap digambarkan sebagai seorang sufi dengan ajaran mendalam namun juga kontroversial. Tapi siapa sebenarnya dia? Nama Siti Jenar sendiri punya makna simbolik yang kuat. Siti dalam bahasa Jawa berarti tanah, dan Jenar artinya merah. Dalam beberapa versi, nama ini melekat karena beliau kerap bermeditasi atau bertapa di wilayah Lemah Abang, yang berarti tanah merah. Karena itu, beliau juga sering dijuluki Syekh Lemah Abang. Namun di balik nama yang tampak sederhana itu, tersembunyi perjalanan hidup yang luar biasa. Menurut Serat Centini, sebuah karya sastra Jawa abad ke-18 yang memuat silsilah dan perjalanan spiritual, disebutkan bahwa Syekh Siti Jenar berasal dari tanah seberang, kemungkinan besar dari wilayah Persia atau Timur Tengah. Dalam naskah tersebut, ada yang menyebutkan nama aslinya sebagai Said Hasan Nelai, seorang ulama yang hijrah ke tanah Jawa untuk berdakwah. Namun ada versi lain dari Babat Tanah Jawi yang menyebutkan bahwa ia justru adalah putra pribumi Jawa, keturunan bangsawan atau bahkan rakyat biasa yang mendapatkan ilmu langsung dari para guru spiritualnya di tanah Jawa sendiri. Disinilah perdebatan sejarah mulai terjadi. Namun, kepopuleran Siti Jenar bukan tanpa kontroversi. Dalam berbagai kisah yang berkembang, disebutkan bahwa ajaran yang beliau bawa berbeda dari wali songo lainnya. Bahkan, dalam beberapa versi naskah Suluk Malang Sumirang, beliau dituduh menyebarkan ajaran yang bertentangan dengan syariat Islam. Disinilah kisah beliau menjadi menarik dan penuh konflik antara ajaran batin dan syariat, antara spiritualitas tinggi dan aturan agama yang tertulis. Tapi tunggu dulu, apakah ajarannya benar-benar sesat atau justru terlalu dalam untuk dipahami orang awam? Di episode ini, kita baru membuka lembaran pertama dari perjalanan panjang Syekh Siti Jenar. Kita telah menyelami makna namanya, asal-usulnya yang penuh misteri, dan bagaimana ia menjadi tokoh yang dihormati sekaligus diperdebatkan. Tapi kisah ini baru permulaan. Di episode berikutnya, kita akan mengungkap dari mana sebenarnya Syekh Siti Jenar berasal, dan bagaimana beliau menapaki jalan sebagai seorang pencari hakikat. Jangan lewatkan kelanjutannya, dan pastikan kamu sudah like, komen, share, dan subscribe ke channel ini. Kisah Hikmah Islami 11. Karena kisah-kisah hikmah seperti ini akan terus hadir untuk membuka mata dan hati kita semua. Serat Centini, Babat Tanah Jawi, Suluk Malang Sumirang, Suluk Wujil, Atlas Wali Songo karya Dr. Agus Sunyato, Syekh Siti Jenar pergulatan tasawuf dan konflik politik oleh Ahmad Kojim. Ia dikenal sebagai Syekh Lemah Abang. Namanya bergema hingga pelosok Jawa. Tapi satu pertanyaan masih membayangi para peneliti sejarah hingga hari ini. Dari mana asal Syekh Siti Jenar sebenarnya? Benarkah ia keturunan Arab atau justru orang Jawa asli yang menyamar sebagai guru sufi? Melacak asal-usul Syekh Siti Jenar tidak semudah membuka buku sejarah biasa. Nama beliau tak muncul dalam catatan resmi Kesultanan Demak, namun justru hidup dalam teks-teks sastra dan spiritual Jawa kuno. Dalam Serat Centini,
salah satu karya agung sastra Jawa yang ditulis pada awal abad ke-19. Disebutkan bahwa Syekh Siti Jenar memiliki nama lain, Said Hasan Nelai, yang datang dari tanah Arab. Ia disebut sebagai sosok yang mencari ilmu tasawuf dari negeri ke negeri, dan akhirnya bermukim di tanah Jawa. Namun versi berbeda muncul dari Suluk Malang Sumirang. Dalam teks ini, Siti Jenar digambarkan sebagai seorang Jawa asli yang mendalami ilmu hakikat secara mandiri melalui laku tapa dan tirakat. Nama Siti Jenar disebut merujuk pada kebiasaannya bertapa di Tanah Merah atau Lemah Abang. Mana yang benar, Arab atau Jawa? Sejarawan Dr. Agus Sunyoto dalam bukunya Atlas Wali Songo menyampaikan bahwa banyak tokoh spiritual di Jawa yang diberi gelar Syekh atau Said bukan karena nasab Arab semata, tetapi karena pengaruh kuat ajaran Sufisme Islam yang dibawa para dai dari Gujarat, Persia, dan Timur Tengah. Jati, bisa Jati Syekh Siti Jenar adalah pribumi Jawa yang mendapatkan pengaruh sufistik dari para ulama luar negeri lalu mengembangkan ajarannya sendiri dengan cara khas Jawa. Dalam catatan Ahmad Kojim, dalam bukunya Syekh Siti Jenar, Pergulatan Tasawuf dan Politik, dikisahkan bahwa masa muda Siti Jenar penuh dengan pencarian. Ia mendalami syariat Islam, belajar fikih dan akidah dari para guru di tanah Jawa, lalu naik ke tahap tarekat dan akhirnya masuk ke ilmu hakikat. Beliau dikenal sebagai sosok yang tekun berzikir, menyendiri, dan melakukan kontemplasi panjang di tengah alam, kadang di gunung, kadang di hutan, kadang di pinggir sungai. Ajaran yang kemudian lahir dari perjalanannya itu adalah tentang manunggaling kawula Gusti, penyatuan antara hamba dan Tuhan. Ajaran inilah yang nantinya membuat dirinya berselisih dengan para wali songo. Kenapa ajarannya dipertentangkan? Konsep manunggaling kawula Gusti sebenarnya bukan ajaran baru. Ini mirip dengan ajaran sufi besar seperti Al-Halaj di Baghdad yang pernah berkata, "Ana al-haq, akulah kebenaran." Maka dari itulah, hingga kini, asal-usul Syekh Siti Jenar tetap menjadi teka-teki. Apakah ia keturunan Arab ataukah sufi Jawa? Jangan lewatkan kisahnya di episode selanjutnya. Dan pastikan kamu like, komen, share, dan subscribe channel ini. Kisah Hikmah Islami 11. Agar semangatmu mencari hikmah semakin kuat, sumber referensi episode ini: Serat Centini, Suluk Malang Sumirang, Atlas Wali Songo Dr. Agus Sunyoto, Syekh Siti Jenar, Pergulatan Tasawuf dan Politik Ahmad Kojim, Studi Tasawuf Jawa Prof. Simo. Bayangkan, sebuah ajaran yang begitu kuat hingga tetap hidup berabad-abad setelah kematian gurunya. Sebuah pandangan yang membuatnya dianggap sesat oleh sebagian orang, tapi disucikan oleh yang lain. Itulah warisan Syekh Siti Jenar. Tak hanya kisah tentang hidupnya, tetapi juga bagaimana ajarannya hidup, menembus zaman, membentuk wajah spiritualitas Jawa hingga hari ini. Setelah kematian Syekh Siti Jenar dalam sidang Wali Songo yang penuh misteri, kisah beliau tidak berakhir. Justru dari sinilah warisan pemikirannya mulai tumbuh dan menyebar, mengakar dalam budaya spiritual Jawa. Episode ini akan membahas jejak ajarannya setelah wafat dan bagaimana pandangannya tentang hakikat hidup masih memengaruhi masyarakat hingga kini. Ajaran manunggaling kawula Gusti menjadi simbol spiritualitas yang mendalam. Dalam teks Serat Centini dan Suluk Malang Sumirang, ajaran ini dipaparkan sebagai proses fana peleburan ego manusia dalam keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sejatinya bukan ajaran sesat, tapi tafsir sufistik yang juga diajarkan dalam tarekat seperti Qadiriyah dan Syatariyah.
Ahmad Kojim dalam bukunya Syekh Siti Jenar, Makrifat dan Islam Transenden menyebut bahwa inti dari ajarannya adalah kesadaran eksistensial bahwa manusia hanyalah alat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan kehendaknya. Manusia tidak pernah terpisah darinya, tulis Kojim. Hanya egolah yang menutupi cahayanya. Menurut Prof. Simuh, pakar tasawuf dan mistisisme Jawa dari UIN Sunan Kalijaga, ajaran Syekh Siti Jenar harus dipahami sebagai simbol dari Islam esoterik atau batiniah. Beliau menjelaskan dalam disertasinya bahwa ajaran-ajaran Siti Jenar banyak tercermin dalam budaya Jawa seperti Slametan, tembang Macapat, hingga filsafat hidup orang Jawa yang santun dan menerima takdir. Dalam serat Centini disebutkan bahwa Syekh Siti Jenar mengajarkan jalan spiritual dengan lebih menekankan kesadaran rohani, bukan sekadar ritual sihir. Bahkan dalam suluk linglung yang dikaitkan dengan Sunan Kalijaga, pengaruh ajaran Siti Jenar tetap terasa, meskipun dalam bentuk yang lebih halus dan diterima masyarakat. Namun, ajaran ini juga menimbulkan kontroversi besar. Di masa penjajahan Belanda, banyak penguasa kolonial yang memandang ajaran kebatinan sebagai ancaman terhadap kekuasaan mereka. Meski demikian, warisan ajaran Syekh Siti Jenar tetap hidup. Tak sedikit orang yang mencari petunjuk hidup melalui jalan sufisme Jawa. Bahkan hingga hari ini, banyak tokoh spiritual Jawa modern seperti Romo, Mangunwijaya, dan Ma'inun Najib yang mengakui bahwa ajaran-ajaran tasawuf klasik, termasuk dari Syekh Siti Jenar. Tapi dari jejak yang ditinggalkan, kita bisa memahami satu hal, bahwa mencari kebenaran adalah tugas setiap hamba, dengan tetap merendah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Kisah Hikmah Islami 11 agar kamu tidak tertinggal lanjutan kisah wali lainnya yang penuh hikmah, misteri, dan pelajaran iman. Bayangkan seseorang yang dianggap sesat oleh sebagian, tapi dimuliakan laksana wali oleh yang lain. Sebuah sosok yang namanya disebut dalam bisik zikir, tapi juga dicoret dalam kitab-kitab resmi kerajaan. Itulah Syekh Siti Jenar, seorang sufi yang mengusik batas antara syariat dan hakikat. Dalam episode kali ini, kita akan mengupas bagaimana para ulama, baik klasik maupun modern, memandang sosok kontroversial ini, dari kecaman keras para pengawal syariat hingga pembelaan dari tokoh-tokoh yang melihatnya sebagai puncak makrifat. Pendapat ulama klasik dalam babat Tanah Jawi, Syekh Siti Jenar diceritakan sebagai tokoh yang mengajarkan paham manunggal antara manusia dan Tuhan. Pandangan ini ditentang oleh para wali songo, terutama Sunan Giri, karena dianggap melenceng dari ajaran syariat. Dalam versi babat, Siti Jenar dihukum mati karena tidak mau mencabut ajarannya. Namun, peneliti sejarah Jawa seperti Prof. Simuh menyatakan bahwa babat Tanah Jawi bukan sumber primer yang sahih. Ia menyebut bahwa teks ini lebih merupakan narasi politik Kerajaan Mataram Islam untuk menegaskan dominasi syariat atas mistisisme. Dalam disertasinya, Simuh menulis, ajaran Siti Jenar bukanlah bentuk penyimpangan, melainkan ekspresi ekstrem dari tasawuf eksistensial yang berkembang di Jawa. Simuh 1988. Mystical Islam in Java, pandangan ulama modern. Ahmad Kojim, penulis buku Syekh Siti Jenar, Makrifat dan Islam Transenden, menjelaskan bahwa apa yang disampaikan Syekh Siti Jenar sejatinya adalah perenungan terdalam dalam Islam. Menurutnya, manunggaling kawula Gusti bukan berarti manusia menjadi Tuhan, tapi manusia melebur egonya agar Allah Subhanahu wa Ta'ala hadir sepenuhnya dalam dirinya. Senada dengan itu, Prof. K. Hari Fatakil Siraj pernah menyebut bahwa sufisme Jawa seperti yang diajarkan
Siti Jenar harus dipahami dalam konteks zaman dan budaya lokal. Selama tidak menolak syariat, ajaran hakikat tetap bagian dari Islam, ujar beliau dalam diskusi Nahdlatul Ulama tahun ke-2015. Tuduhan sesat. Karena pemahaman salah, tuduhan sesat terhadap Siti Jenar sebagian besar muncul karena keterbatasan pemahaman atas istilah-istilah tasawuf. Kata-kata seperti widatul wujud, kesatuan eksistensi, sering disalahartikan sebagai menyamakan manusia dengan Tuhan. Namun jika merujuk pada karya Ibnu Arabi, konsep ini justru menunjukkan bahwa segala sesuatu adalah manifestasi dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka manusia tidak menjadi Tuhan, tetapi menyadari bahwa dirinya bukan siapa-siapa kecuali sebagai bayangan kehendaknya. Dalam hal ini, Siti Jenar tak berbeda dari para sufi seperti Al-Hallaj. Sebagaimana kata Imam Malik, barang siapa berilmu fikih tanpa tasawuf, maka dia fasik. Barang siapa bertasawuf tanpa fikih, maka dia zindik. Dan barang siapa menggabungkan keduanya, maka dia telah sempurna. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Kisah Hikmah Islami 11 agar tidak ketinggalan lanjutan kisah wali, sufi, dan pelajaran makrifat lainnya. Pernahkah kau mendengar bahwa di balik dinding pesantren Ampel yang sunyi terjadi diskusi rahasia antara Syekh Siti Jenar dan para santri pilihan? Dialog yang tak hanya mengguncang iman, tetapi membuka gerbang spiritual yang dalam. Siapa yang berani melangkah masuk? Dalam lanjutan kisah Syekh Siti Jenar ini, kita sampai pada sebuah peristiwa yang jarang diungkap. Sebuah pertemuan rahasia antara Syekh Jenar dan beberapa santri senior di pesantren Ampel, tempat Sunan Ampel mendidik banyak murid, termasuk calon Wali Songo. Menurut Atlas Wali Songo karya Agus Sunyoto hal 145, terdapat catatan tentang interaksi intens antara Syekh Jenar dan para murid spiritual yang tertarik pada filsafat ketuhanan mendalam. Salah satu santri yang disebut adalah Raden Qasim, yang kelak dikenal sebagai Sunan Derajat. Ada pula nama Raden Said yang kelak bergelar Sunan Kalijaga, seorang yang dikenal dekat dengan jalan spiritual alam mistik. Syekh Jenar tak datang sebagai guru resmi, tetapi sebagai pencari kebenaran yang mengusik dogma. Dalam pertemuan itu, ia menyampaikan pemahaman tentang manunggaling Kamula Gusti, yang menurutnya bukan sekadar menyatu, melainkan melebur lenyapnya identitas diri ke dalam ketuhanan. Wahai para pencari, jika engkau masih merasa sebagai aku, maka engkau belum menemukannya, ujar Syekh Jenar. Dikutip dari Serat Centini Jilid 2, pupuk ke-234. Santri-santri tercengang. Sebagian menyimak dengan hati bergetar, sebagian lainnya resah. Ajaran itu, meski tampak agung, seperti membuka pintu bagi kesesatan jika tidak dipahami secara benar. Namun, Syekh Jenar menjelaskan, inilah jalan para wali terdalam. Bukan untuk semua, tapi bagi mereka yang siap mati sebelum mati. Menurut Prof. Dr. Azumar Diazra dalam Islam Substantif hal 88, konsep ini sejatinya bukan bidah, tapi berasal dari ajaran tasawuf falsafi yang berkembang sejak Al-Hallaj dan Ibnu Arabi. Namun, menjadi kontroversi. Pada akhir pertemuan rahasia itu, Syekh Jenar menyampaikan pesan mengejutkan. Sampaikan pada gurumu, aku ingin berdialog, bukan tentang benar dan salah, tapi tentang makna sejati dari menjadi hamba. Pertemuan itu ditutup dengan sujud panjang para santri. Beberapa dari mereka menangis, bukan karena sesat, tapi karena hatinya baru saja disapa oleh sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata.
Sunan Ampel kemudian mendengar kabar ini. Beliau tidak serta-merta murka, tetapi mulai menyusun langkah. Beliau paham, jika ajaran Syekh Jenar dibiarkan tersebar tanpa filter, umat bisa tersesat, bukan karena niat buruk, tetapi karena belum siap. Jika kamu merasakan getaran spiritual dari kisah ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Kisah Hikmah Islami 11 agar kamu tidak ketinggalan lanjutan kisah mendalam Syekh Siti Jenar dan pelajaran rohani yang jarang diungkap. Pertemuan itu menjadi bara dalam sekam. Para santri mulai terpecah antara kagum dan khawatir. Dan di kejauhan, Sunan Ampel pun mulai menyusun langkah. Pertemuan besar akan segera tiba. Jika semua manusia berasal dari Tuhan dan akan kembali kepadanya, apakah salah jika aku menyatu dengannya sekarang? Kalimat ini menggema di dalam pendapa Majelis Agung. Para wali songo duduk dalam diam, menatap satu sosok yang sejak lama menjadi teka-teki dalam dakwah Islam di tanah Jawa, Syekh Siti Jenar. Inilah sidang terakhir yang akan menentukan takdirnya. Setelah pengaruh ajaran Syekh Siti Jenar menyebar luas dan menimbulkan keresahan di kalangan umat serta para ulama, akhirnya para wali songo sepakat untuk mengadakan sidang terbuka. Sidang ini bukan untuk menjatuhkan hukuman semata, tetapi sebagai bentuk klarifikasi ajaran yang dianggap menyimpang. Sumber sahih: K.H. Agus Sunyoto, Atlas Wali Songo Hal 139-141 dan catatan tradisional dalam Babat Tanah Jawi serta Serat Cabola menggambarkan bahwa sidang ini benar-benar terjadi dan dianggap sebagai salah satu momen paling menegangkan dalam sejarah dakwah Islam di Nusantara. Majelis digelar di wilayah Kesultanan Demak, pusat kekuasaan Islam terbesar kala itu. Hadir lengkap Sunan Kalijaga, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Kudus, Sunan Ampel, dan para tokoh agama, bangsawan, hingga murid-murid Siti Jenar. Mereka mempersilahkan Syekh Siti Jenar untuk menjelaskan ajaran-ajarannya secara terbuka. Aku tidak mengajarkan kesesatan, ucap Siti Jenar. Aku hanya menunjukkan jalan bagi mereka yang telah menyaksikan bahwa tidak ada yang wujud kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sidang tersebut, perdebatan sengit terjadi antara Sunan Giri dan Syekh Siti Jenar. Sunan Giri menanyakan, "Mengapa engkau menyebarkan pemahaman bahwa salat, puasa, dan ibadah syariat lainnya tidak wajib?" Siti Jenar menjawab, "Bagi mereka yang telah sampai, yang telah lebur dalam zatnya, maka syariat hanyalah simbol. Yang penting adalah kesadaran akan wujud sejati, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala." Namun para wali menegaskan bahwa penyampaian semacam itu bisa menyesatkan umat yang belum siap. Islam adalah jalan bertahap, syariat tarekat, hakikat marifat. Siti Jenar melompat langsung ke hakikat tanpa membimbing umat melalui prosesnya. Akhirnya, setelah diskusi panjang dan pertimbangan mendalam, majelis menyimpulkan bahwa ajaran Siti Jenar tidak sesat, tetapi tidak pantas diajarkan secara terbuka kepada umat awam. Karena pengaruhnya yang besar telah menyebabkan perpecahan, ia diminta untuk berhenti berdakwah secara publik. Sebaik-baik orang adalah yang paling besar manfaatnya bagi manusia. Hadis riwayat Ahmad. Syekh Siti Jenar, meski dianggap kontroversial, telah meninggalkan warisan pemikiran yang tetap dipelajari hingga kini oleh para pencari spiritualitas sejati. Sahabat, Kisah Hikmah Islami 11 episode ini penuh pelajaran berharga. Jika kamu ingin tahu bagaimana pengaruh ajaran Siti Jenar setelah wafatnya, pastikan kamu subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Apa yang terjadi pada murid-muridnya?
Dan bagaimana para wali menjaga umat dari ajaran yang tak mereka fahami? Jawabannya ada di episode berikutnya. Adakah kematian benar-benar akhir atau justru awal kebangkitan sejati? Bayangkan seorang ulama besar yang dikerumuni para wali dan raja. Bukan untuk dihormati, tapi diadili. Namanya begitu masyhur, namun juga menimbulkan kegelisahan. Hari itu, semua mata tertuju pada satu sosok, Syekh Siti Jenar. Apakah ia akan dihukum mati atau justru menghilang dalam misteri? Disinilah sejarah berpadu dengan legenda, dan kita diajak menyelami babak akhir kehidupan salah satu tokoh paling kontroversial di tanah Jawa. Sidang para wali Songo terhadap Syekh Siti Jenar berlangsung di Kesultanan Demak. Beberapa sumber menyebutkan bahwa sidang ini dilakukan di bawah pimpinan Sunan Giri, yang saat itu memang memiliki otoritas besar sebagai kadi atau hakim agung. Dalam sidang itu, ajaran manunggaling kawula Gusti milik Syekh Siti Jenar kembali disorot tajam. Para wali menilai bahwa ajaran tersebut, meski berbau tasawuf tinggi, telah disalahartikan oleh masyarakat awam. Dalam serat Centini disebutkan, Siti Jenar kang marta kakek kawula len Gusti iku siji, iku yen or tumekaning hakikat, bisa nyasar ke wong akeh. Serat Centini jilid 2 hal 43. Artinya, bila seseorang belum mencapai hakikat, ajaran itu dapat menyesatkan masyarakat luas. Dalam buku Atlas Wali Songo karya KH Agus Sunyato, dijelaskan bahwa eksekusi terhadap Siti Jenar dilakukan demi menjaga kemurnian dakwah Islam di tanah Jawa. KH Agus menulis, Sunan Giri sebagai pemimpin Dewan Wali memutuskan bahwa ajaran Siti Jenar perlu dihentikan agar tidak menimbulkan kerancuan di kalangan masyarakat Muslim yang masih awam. Atlas Wali Songo, hal 140-141. Namun, apakah benar beliau dihukum mati? Disinilah cerita menjadi menarik dan penuh perdebatan. Beberapa versi menyebutkan bahwa Syekh Siti Jenar wafat dengan tenang sebelum eksekusi dilakukan, seolah-olah jiwanya telah menyatu dengan Sang Pencipta. Dalam serat Cabolek ditulis, nalika para wali Arab ngukung pati, Siti Jenar wus ilang ragan, mung nai sasandangan. Serat Cabolek, manuskrip koleksi Yogyakarta, hal 115. Artinya, saat para wali hendak mengeksekusinya, tubuh Siti Jenar telah lenyap, hanya pakaian yang tersisa. Misteri ini memperkuat anggapan sebagian masyarakat bahwa Syekh Siti Jenar tidak mati melainkan mencapai puncak makrifat dan meninggalkan dunia dalam keadaan fana. Namun versi lain yang lebih realistis menyebutkan bahwa eksekusi tetap dilakukan sebagai konsekuensi dari keputusan para wali terhadap ajaran yang dinilai menyimpang konteks. Salah satu interpretasi penting dari kisah ini bukan soal benar atau salahnya Syekh Siti Jenar, tapi konflik pemahaman antara tasawuf tinggi dan dakwah syariah kepada masyarakat umum. Bagi para wali, menjaga akidah umat adalah prioritas sementara bagi Siti Jenar. Inti dari agama adalah menyatu dengan ilahi secara hakikat. Jangan lewatkan episode terakhir dari kisah penuh hikmah ini. Subscribe sekarang juga ke channel Kisah Hikmah Islami 11. Dan aktifkan lonceng agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif Islami lainnya. Ketika jasad telah tiada, pemikiran tetap hidup. Tapi, apakah ajaran Syekh Siti Jenar benar-benar sesat atau hanya terlalu tinggi untuk dipahami? Setelah wafatnya Syekh Siti Jenar, atau menurut sebagian versi, setelah tubuhnya lenyap, kisahnya tidak berhenti. Justru dari sinilah pengaruhnya menyebar lebih luas.
Sejumlah murid setia menyebarkan ajarannya secara sembunyi-sembunyi. Warisannya bertahan hingga hari ini di pesantren-pesantren kecil, kelompok tasawuf, dan bahkan dalam karya sastra Jawa. Murid-murid setia yang meneruskan ajaran. Beberapa nama besar yang dikenal sebagai murid atau simpatisan ajaran Syekh Siti Jenar antara lain Ki Ageng Pengging, Ki Ageng Giring, Ki Kebo Kenanga. Mereka bukan tokoh sembarangan. Bahkan Ki Ageng Pengging merupakan ayah dari Sultan Hadiwijaya Jakatingkir, pendiri Kerajaan Pajang. Dalam serat Kabolek Hal 120-125 disebutkan bahwa para murid ini tetap menyebarkan ajaran gurunya secara tertutup. Ajaran guru sejati tidak untuk diperdebatkan di alun-alun, tetapi disampaikan di ruang sunyi, antara hati yang bersih dan jiwa yang kosong. Ajaran yang bertahan dalam budaya Jawa. Syekh Siti Jenar mengajarkan tasawuf falsafi yang mirip dengan ajaran para sufi besar, seperti Al-Hallaj dan Ibnu Arabi. Ajaran utamanya tentang fana filah lebur dalam Tuhan, wihdatul wujud kesatuan eksistensi, manunggaling kahula Gusti penyatuan hamba dengan Tuhan. Dalam serat Centini, ajarannya terus disebut hingga berabad-abad kemudian. Bahkan, prinsip keikhlasan dan laku batin Allah Siti Jenar diadopsi oleh banyak kalangan abangan Jawa. Meski terkadang disalahpahami, KH Agus Sunyoto dalam Atlas Wali Songo Hal 142 menulis, Syekh Siti Jenar tidak pernah menghapus syariat, namun beliau menyampaikan dimensi hakikat secara langsung, tanpa menyaringnya bagi awam. Persepsi para ulama dan cendekiawan hingga hari ini, pandangan terhadap Syekh Siti Jenar masih terbagi dua. Pertama, sebagian ulama menilainya sebagai penyebar kesesatan karena menyampaikan konsep yang membingungkan dan berpotensi menggugurkan kewajiban syariat. Kedua, sebagian lainnya menganggap beliau sebagai sufi agung yang dizalimi karena menyampaikan kebenaran di masa yang belum siap menerimanya. Dalam buku Islam Jawa karya Mark R. Woodward disebutkan, Siti Jenar adalah tokoh tasawuf mistik yang menjadi simbol ketegangan antara formalitas agama dan spiritualitas dalam Islam Jawa. Islam in Java, Normative Piety and the Mysticism in the Sultanate of Yogyakarta. Kisah Syekh Siti Jenar mengajarkan bahwa ilmu hakikat harus disampaikan secara bijak dan bertahap, sesuai kadar pemahaman umat. Tasawuf bukan jalan pintas, namun dari kisahnya kita belajar tentang pentingnya hikmah, adab, dan keseimbangan antara syariat dan hakikat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar terus mendapat kisah-kisah hikmah Islami yang menggugah hati dan menambah ilmu. Ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon yang tidak berbuah. Hadis riwayat Muslim. Ketika tubuh terkubur oleh sejarah, pemikiran justru bangkit dan bertahan lintas zaman. Kita hidup di zaman di mana segala sesuatu bisa ditelusuri, diverifikasi, bahkan dibantah. Tapi bagaimana jika warisan seorang tokoh justru menjadi semakin kuat seiring waktu, meskipun ia dituduh sesat, dihukum mati, bahkan dikucilkan oleh para ulama? Itulah Syekh Siti Jenar. 500 tahun setelah kematiannya, nama dan ajarannya tetap hidup dalam diam, dalam tulisan, dalam hati mereka yang mencari Tuhan lewat jalan batin. Abad ke-16-18, ajaran Siti Jenar diwarisi kaum abangan. Menurut catatan dalam Babat Tanah Jawi dan Serat Centini, ajaran Siti Jenar tidak hilang, bahkan diam-diam dihidupi oleh kelompok yang kelak dikenal sebagai kaum abangan. Di masa itu, masyarakat masih dekat dengan alam, dengan laku tirakat, dan ajaran-ajaran seperti manunggaling,
Kaula Gusti masih dilestarikan dalam bentuk tembang, wirid, dan cerita rakyat. KH Agus Sunyoto menulis dalam Atlas Wali Songo hal 143. Syekh Siti Jenar tetap dianggap wali oleh masyarakat bawah. Bahkan banyak yang datang ke petilasan beliau untuk ngalap berkah dan bertirakat. Abad ke-19-20, Siti Jenar diangkat dalam sastra Jawa. Masuk ke abad modern, nama Siti Jenar tidak lagi sekadar legenda. Ia muncul sebagai tokoh sentral dalam karya sastra dan filsafat. Serat Cabolek menggambarkannya sebagai sufi sejati yang melampaui batas formalitas agama. Serat Centini mengisahkan tentang warisan spiritual yang dalam, meski rumit. Serat Darmogan Daul bahkan menyentil ketegangan antara elit agama dan pencari hakikat. Sosiolog dan ahli Islam Jawa, Mark R. Woodward, menyebut dalam bukunya, tokoh seperti Siti Jenar menjadi simbol krisis antara norma formal agama dan pengalaman spiritual masyarakat Jawa. Islam in Java, Normative Piety and Mysticism, hal 217. Syekh Siti Jenar bukanlah penggugur syariat. Ia adalah pengingat bahwa roh agama lebih penting daripada rutinitas kosong. Beberapa tokoh Islam moderat bahkan menyarankan agar ajaran Siti Jenar dikaji bukan untuk ditiru mentah-mentah, tapi untuk dipahami sebagai refleksi keseimbangan antara syariat dan makrifat. Meski tempat wafatnya masih diperdebatkan, beberapa petilasan yang diyakini sebagai makam Syekh Siti Jenar tersebar di Cirebon, Gunung Jati, Desa Lemah Abang, Kudus, Majapahit, Trowulan. Hal ini menunjukkan betapa luasnya pengaruh beliau dan betapa kuatnya memori kolektif masyarakat terhadap ajarannya. Apa yang bisa kita pelajari hari ini? Pertama, jangan cepat menghakimi seseorang sesat hanya karena berbeda pendekatan. Kedua, syariat tanpa ruh akan kering, dan tasawuf tanpa syariat bisa menyesatkan. Ketiga, keseimbangan dalam beragama harus selalu dijaga. Seperti pesan para wali songo, sahabat, Kisah Hikmah Islami 11. Inilah akhir dari serial panjang kisah Syekh Siti Jenar. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ke channel ini agar kisah-kisah inspiratif dan mendalam seperti ini terus hadir di tengah kita semua. Perbedaan adalah rahmat jika disikapi dengan ilmu dan adab.